Iya, Pak. Jadi aku kemarin-kemarin tuh masih gini kan, gini rokok itu kan baterai kan diberikan dulu hari. Kan aku tahu ya. Oh, kami dari mini sampai itu pas ya hari-hari ya sudah enak jadi kalau udah terpakai. Ini apa? Coronavirus merupakan suatu kelompok virus dengan membawa penyakit pada hewan atau manusia. Misalnya bonat springnya apa spring apa? Ini dia pas bonat jauhnya itu langsung juga untuk gagal kamu jauhnya. Misalnya misalnya Jody dapat SHE SMA terus ya udah 5 menit dikasih untuk bacaman enak dong yang mana ya udah habis itu habis 5 menit baru sesuai rutin gitu coba realme itu apa beda-beda ya jelas ya aku tak tahu oh beda pasok kok sama yuk terus wah habis ini ya ganti aku ganti ya juga equipment kalau lagi itu Oke. Kalau pakai RM nggak jadi ya. Bisa tengahnya nggak jadi, bisa MM-nya kalau sendiri ya mati terus ya. Lakuin apa ya? Kalau Assassin Hyper kan. Apa ya? B. Hasilnya sini kalau nggak dipen. Wes ya. Tak buka ya. Oke. Latihan Deg-degan. Latihan Bisa sih diedit nggak sih? Yo, iso sih. Iya benar yang itu. Ya enggak dipotong-potong wae nek ono sing aduh. Grogi aku. Yo, muga-muga iso ngedit. Terus tau ngedit video soalnya. Gak masalah lah. Oke. Oh, cuma latihan. Oke, iki mulai ya. Aku deg-degan. Aduh. Nggak apa-apa, santai wae. Enggak nek salah ngomong piye ya Allah, astagfirullahaladzim. Yo, ngomongnya salah ngomong. Maaf ngono ya. Oke, ya aja. Mending dipotong kok. Wes tak buka iki yo. 1 2 3 yo. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur alhamdulillah kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa berbincang malam hari ini membahas tema tentang COVID-19. Nah, COVID-19 ini merupakan suatu fenomena yang terjadi, pandemi yang terjadi berawal dari Cina di salah satu provinsi Wuhan. Virus pandemi ini adalah virus yang menyebar. Penyebarannya cukup cepat melalui udara dan manusia sebagai karier atau pembawanya. Baik, bersama saya kali ini ada Sahabati Daine. Halo, Sahabati Daine. Halo. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh, baik. Luar biasa. Ini di rumah atau di mana ini? Ini di rumah aja. Oke, di rumah aja.
Iya. Malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama sahabat Didaina. Sahabat Didaina ini sebagai mahasiswa biologi. Nah, mungkin bisa menjelaskan kepada kita semua apa sih sebenarnya COVID-19 itu dan bagaimana COVID-19 itu menyebar kepada manusia dan bisa sampai sejauh ini kasusnya dan sebesar ini. Bahkan di Indonesia hari ini sudah melebihi dari Cina itu sendiri. Baik, langsung saja saya minta juga kepada sahabat Didaina untuk diskusi kali ini kita nggak usah terlalu formal, kita santai-santai aja. Ya sambil ngopi-ngopi sambil mungkin saya juga mau rokok-rokokan dulu nggak masalah ya. Monggo. Oh ya. Bisa dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa ya di diskusi yang nggak formal-formal banget ini mengenai coronavirus dan COVID-19. Oke. Langsung saja. Jadi coronavirus itu merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Nah, beberapa jenis coronavirus ini diketahui telah menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti SARS dan MERS. Nah, sahabat-sahabati semuanya pasti tahu apa itu SARS dan MERS. Nah, COVID-19, SARS, dan MERS itu merupakan penyakit infeksi virus pada saluran pernafasan yang dapat berakibat fatal. Nah, SARS pertama kali mewabah di Cina pada tahun 2002, sedangkan MERS pertama kali muncul di daerah Timur Tengah pada tahun 2012. Nah, sedangkan coronavirus ini merupakan jenis baru yang ditemukan dan menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Nah, jadi kita tahu bedanya antara COVID-19, SARS, dan MERS. Semuanya sama-sama penyakit yang menginfeksi saluran pernafasan. Bedanya COVID-19 baru saja terjadi di tahun ini. Nah, tentunya itu COVID-19 ini kan baru. Nah, dia dulu juga belum dikenal sebelum mulai wabah yang ada di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. Nah, tentunya kita semua tahu kalau COVID-19 ini sekarang sudah menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia. Gitu. Oke, berarti berbeda ya antara coronavirus dengan COVID-19 ya? Iya, beda. Terus mengenai gejalanya nih, sebenarnya apa sih gejalanya itu yang mungkin dari sisi fisik saja secara dohir kita bisa melihatnya itu apa? Gejala-gejala umum nih ya. Nah, gejala paling umum itu tuh seperti demam, batuk kering, kemudian rasa lelah. Nah, gejala lainnya itu mungkin lebih jarang ditemukan atau mungkin hanya beberapa dialami pasien seperti rasa nyeri dan sakit, terus hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivis, dan sebagainya. Nah, itu nanti juga bisa menyebabkan perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, dari 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Jadi kuncinya itu COVID-19 ini dia kan menyerang saluran pernafasan. Nah, gejala umumnya tidak jauh dari saluran pernafasan itu tadi. Nah, kemudian gejala-gejala yang dialami itu biasanya sifatnya tuh ringan dan muncul secara bertahap. Nah, beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau orang yang sudah lanjut usia atau lansia, nah, orang-orang dengan kondisi medis seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, terus gangguan paru-paru, diabetes. Nah, kemungkinan itu akan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Nah, siapa saja itu, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 dan mengalami sakit yang serius. Nah, kemudian orang dari segala usia yang mengalami demam atau batuk disertai dengan kesulitan bernafas atau nyeri
atau kehilangan kemampuan berbicara dan bergerak, nah itu harus segera mencari pertolongan medis. Nah, jika memungkinkan, disarankan juga untuk menghubungi penyedia layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan terlebih dahulu, sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Seperti itu, sahabat Satria. Oke, berarti siapapun orangnya itu masih beresiko juga ya, berarti nggak memandang usia. Iya, nggak memandang usia. Memandang usia, tapi dengan orang-orang yang punya penyakit lain. Nah, itu yang mungkin memperparah gitu ya, Mbak Daina. Oh, baik. Iya, benar seperti itu. Mungkin saya ke pertanyaan lain. Iya, apa yang disampaikan? Apa dulu? Gimana tadi? Oh, enggak. Tadi kan sahabat Satria bilang kalau siapapun bisa terkena, apalagi orang yang sudah memiliki penyakit yang serius. Nah, sebenarnya kemarin kan ada seperti di berita banyak kalau merokok itu bisa mengurangi tertularnya COVID-19 ini ya. Nah, sebenarnya itu salah karena justru merokok itu malah memperparah karena juga merokok itu kan juga berhubungan dengan saluran pernafasan. Nah, seperti itu. Berarti mitos yang selama ini mungkin saya juga mengamini mitos tersebut. Rokokan wae. Iya. Mempaningi corona. Berarti salah ya. Oke, baik. Terus mengenai bagaimana cara penyebarannya, Mbak Daina, sahabat Daina, ini seperti apa? Melalui media apa gitu? Penyebaran. Bagaimana cara virus tersebut itu menyebar atau menular? Oh, ya, baik. Nah, gini ya, seseorang itu dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Nah, COVID-19 ini kan tadi sudah sahabat Satria sebutkan jika dia dapat melalui udara menyebar ke orang sebagai carrier atau pembawa. Nah, ini tuh berawal dari percikan-percikan yang muncul yang keluar dari manusia itu sendiri, seperti dari mulut atau hidung. Nah, itu kan percikan-percikan itu nanti dapat berbentuk seperti batuk, bersin, berbicara. Nah, percikan-percikan itu kan berat ya. Dan perjalanannya pun tidak jauh. Maksudnya tidak langsung jatuh ke tanah terus hilang, tapi kan dia terbawa udara, terus bisa jadi orang yang di sekitar kita tuh terkena walaupun hanya berbicara. Nah, apalagi kalau batuk bahkan atau bersin. Nah, itu malah lebih mudah lagi untuk terkena percikan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kemudian orang yang terinfeksi COVID-19 kemudian jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus itu justru itu juga akan lebih memperparah lagi. Nah, oleh karena itu kan kita dianjurin untuk memakai masker dan menjaga jarak minimal 1-2 meter dari orang lain. Nah, karena memang percikan-percikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Nah, makanya orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda-benda tersebut. Nah, kemudian menyentuh, kan kita biasanya nggak sengaja kalau nyentuh mata, sengaja kayak hidung, mulut, tanpa cuci tangan terlebih dahulu kan. Nah, maka dari itu untuk mengurangi terinfeksinya, maka kan harus jaga jarak 1-2 meter, kemudian harus cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer seperti yang ada di protokol kesehatan saat ini, begitu. Baik, oke. Berarti kita harus memakai masker supaya cipratan itu tidak bisa keluar gitu ya? Ya, percikan ya. Percikan, sorry. Ya, percikan atau yang droplet itu ya? Iya, baik. Terus ini saya pernah dengar soal penggunaan face shield ya. Face shield itu kan sama juga sih melindungi bagian muka dari percikan itu. Nah, kalau menggunakan face shield tanpa masker, apakah itu juga berbahaya atau seperti apa? Atau sudah cukup memakai face shield saja tanpa masker? Nah, ini juga saya sering banget lihat di jalan, bahkan saya pernah lihat di televisi kalau orang
cuman memakai face shield aja, nggak pakai masker. Nah, sebenarnya itu salah sih menurut saya, karena mendingan pakai masker, tapi nggak pakai face shield, daripada pakai face shield aja, tapi nggak pakai masker. Nah, percikan-percikan itu tadi kan ukurannya mikro ya, sehingga kalau dengan kasat mata gitu nggak kelihatan, harus pakai, yang secara mikroskopisnya gitu kan baru kelihatan. Nah, kan face shield sendiri bentuknya seperti ini, terus bawahnya kan juga terbuka, dari atas juga terbuka, itu tuh bisa saja langsung terkena, bahkan malah menurut saya tuh nggak melindungi. Nah, justru masker itulah kenapa disarankan untuk memakai masker. Nah, karena masker kan menutupi hidung dan mulut nih. Nah, itu kan yang itu kan maksudnya kayak sumber percikan itu keluar gitu ya. Nah, jadi pakai masker, dan masker itu pun biasanya masih ada yang harus dilapisin pakai tisu. Nah, itu karena supaya dapat menyaring percikan-percikan yang yang ada di sekitar gitu loh, kalau ada kayak gitu. Jadi itu bisa menyaring lah debu-debu di sekitar kayak gitu. Jadi ya kalau bisa pakai masker, terus pakai face shield. Nah, face shield itu kan kayaknya biar nggak kena muka gitu kan ya. Jadi emang lebih mendingnya pakai masker. Dan masker pun kalau misalkan nggak ada masker medis, itu kan sekarang misalnya pakai masker kain, itu pun masih biasanya harus dilapisin pakai tisu. Nah, seperti itu. Bahkan ada beberapa masker yang biasanya hanya 1 lapis, dan saya pernah ini sih, maksudnya pernah lihat, pernah megang juga, ini itu kayak kurang efektif kayak gitu. Jadi kayak bukan kalau nurutin style gitu ya, ya memang sih saya rasa itu kurang, justru malah kurang menjaga kesehatan juga kan, seperti itu. Oke. Terus soal ini, kemarin kan pemerintah juga menghimbau soal masker yang digunakan ketika melepas masker itu nggak dilepas, tapi ditaruh di leher, itu juga berbahaya. Bagaimana sih sebenarnya itu? Kalau itu ya, itu yang ditaruh di bawah leher, tapi itu ada teknisnya ya, maksudnya ada tata caranya. Itu harusnya gimana ya? Saat kita pakai masker seperti ini, itu pas dilepas itu harus dilipat kayak gitu. Jadi yang bagian dalam itu benar-benar ketutupan gitu loh. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak kena udara luar gitu. Jadi tetap tertutup seperti itu. Oke. Jadi ya kalau bisa di bagian dalam tuh jangan kena ini sih. Bahkan saya pun kalau misalkan pakai masker nih tiba-tiba jatuh gitu, walaupun bagian yang jatuh yang kena permukaan tanah gitu, bagian yang depan bukan yang dalam. Nah, saya juga tetap kayak ganti masker gitu loh. Jadi nggak saya pakai lagi seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Daina atas sharing-sharingnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman semua. Singkat saja, Mbak. Singkat saja ya. Nggak tahu ini singkat apa enggak ya. Nah, kita kan sekarang udah memasuki masa new normal ya. Nah, sebenarnya menurut saya ini saya agak kurang gimana ya, kayak 50-50 lah kayak gitu. Oke lah, new normal, kita bisa jalan-jalan, kita bisa keluar, bisa makan, bisa ke kafe. Tapi menurut saya tuh justru malah ini kayak tidak mengurangi gitu kan ya. Nah, justru malah saya banyak melihat di jalan itu malah orang-orang pada berkumpul seperti itu, bukan menjaga jarak lagi. Ya, saya tahu mereka pakai masker, selalu bawa hand sanitizer. Nah, cuman menurut saya itu masih kurang efektif. Apa gunanya kalau nggak jaga jarak juga? Kan kita nggak tahu ya, maksudnya orang-orang di jalan itu siapa yang terkena atau siapa yang carrier kayak gitu kan. Nah, saran saya sih teman-teman tetap ini menjaga kesehatan, kayak minum vitamin, terus kalau misalkan keluar-keluar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, kemudian selalu jaga jarak, terus kalau bisa sih nggak pergi-pergi kalau emang nggak penting kayak gitu. Terus kalau misalkan mau makan gitu juga hati-hati, maksudnya makan di luar kayak gitu ya, kan kita nggak tahu nih kalau misalkan sebelah samping kita, sebelahnya sana gitu,
ya batuk atau bersin. Nah, itu kan. Pokoknya jaga kesehatan selalu, terus ya tetap bahagia lah pokoknya. Gitu. Tetap bahagia. Baik, Ya. terima kasih Mbak Ya, Daina soalnya atas ini ya, maksudnya gimana? di rumah terus kan, bosan nggak sih? Iya ya, manajemen stres juga ya. Iya, ya, ya jalan-jalan sih boleh, cuman ya itu hati-hati. Terus kalau saya sih ya, saya pribadi kalau misalkan pergi gitu, misalkan beli apa kebutuhan, nah di Hmm. jalan itu kan lampu merah, misalkan ada lampu merah nih. Nah, sebisa mungkin ya harus jaga jarak gitu loh. Kalau misalkan ada yang berhenti di agak deketan gitu, mesti saya kayak menjauhin kayak gitu loh kan. Ya saya kan nggak tahu juga ya, maksudnya kadang ada mereka nggak pakai masker juga kayak gitu kan. Maksudnya gini, saya udah menjaga kesehatan, udah ngikutin protokol, tapi orang lain yang di sekitar kita enggak, ya gimana gitu kan, kayak percuma gitu loh. Betul, iya 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 ya. Mhm. Baik, baik. Terima kasih Mbak Daina atas Ya, sharing-sharingnya sama-sama. pada malam hari ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya simpulkan mengenai diskusi kita malam hari ini. Coronavirus ini jangan dianggap suatu hal yang menakutkan, tapi juga jangan dianggap hal yang remeh. Karena Iya. kita semua tidak tahu, kita semua terbatas, Anda juga Iya. terbatas, saya juga terbatas. Makanya kita perlu menjaga diri kita masing-masing. Nah, tentunya mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, dan juga berjaga jarak. Oke, terima kasih banyak Mbak Daina untuk malam hari ini. Ya, sama-sama. Terima Ya, kasih juga. terima kasih buat teman-teman yang join atau melihat video kita pada malam hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Amin. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Josh. Enak ngene loh ya daripada anu. Tapi aku mah terlalu formal. Iya sih. Ini tak invite temen-temenku aja ya, biar nanti kita sekalian wis. Nggak apa-apa, ini ada temen-temen Iya, ini iya. barangkali mau ikut diskusi. What, Melura? Kok kamu nggak ada sih mukamu? Hah? Masa sih? Ya po. Kok gambarnya yang itu sih? Yang itu loh, siapa? Oh, putih. Warnanya tuh Wait. gimana ya? Harus masuk ke TP-Link dulu baru dimasukin baru bisa. Udah gua pakai. Nah, Lu pakai ada laptop kan? Besok pagi gua pakai laptop aja. udah kelihatan toh? Belum. Loh, belum. Nggak tahu masuk. Dengan aku no. Ya wes, nggak usah, nggak apa. Ingat aku ambil catatan dulu. Oke. Berarti lu harus nonton roleplay semua kelompok lu. Ya, atau satu budget juga banget. Ini juga sama nggak? Bagi pasangan, kamu harus berperan. Terlalu baik sih. Nggak enak anjir. Kalau lagi robel di belakang teriakin. Iya. Tapi bukan Pak. Yang bukan. Lagi bukan. Nah. Yuk. Saya. Saya satu. Oke. Aku ndak lali. Iki mengalir aja kok. Jadi pertama ya tanyakan apa itu green infrastruktur. Ora nek kuwi aku paham. Ya, aku ora paham bersama sahabat Satria ngono. Iya wis gak apa-apa lah latihan kok. Ayo yo. Santai wae. Engko digowo santai ngono ya. Ya, siap. Oke, wis yuk dimulai yuk. Aku sih. Lah, moderator kok. Bismillahirrahmanirrahim. Wis terus iki. Wis. Kok ana suara-suara? Iya. Iki Caca. Krungu ra mengko? Krungu kok. Tapi awakmu jelas kan ngrungu suaraku? Jelas. Ya wis. Ya memang noise
Apa? Suara aku kerungu ra mengko. Krungu kok aman-aman. Ya wes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, sahabat-sahabati, apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kami semua dapat berkumpul, dapat bertatap muka dalam rangka diskusi ya. Nah, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oke. Nah, sahabat-sahabati, di era pemerintahan sekarang ini, pembangunan infrastruktur sedang digalakkan. Nah, dengan pembangunan yang masif, tentu memberikan dampak terhadap lingkungan. Lahan hijau semakin sempit, daerah tangkapan air berkurang. Nah, hasilnya sering terjadi bencana alam, seperti banjir dan tanah longsor. Nah, maka dari itu, penting bagi kita untuk merencanakan pembangunan dengan konsep ramah lingkungan, atau yang akrab kita sebut sebagai green infrastruktur atau green building. Nah, untuk itu, mari kita sambut pemateri kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Satria. Selamat datang sahabat Satria. Ya, halo Mbak Daina. Nah, gimana kabarnya sahabat Satria? Alhamdulillah baik ini, luar biasa sekali. Nah, sahabat Satria ini dia merupakan mahasiswa Departemen Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk itu dipersilakan kepada sahabat Satria untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Daina atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai begini, soal green infrastruktur ya. Kenapa sih perlu dibangun green infrastruktur atau infrastruktur hijau itu yang ramah lingkungan? Yang pertama kita melihat latar belakangnya dulu. Selain pembangunan yang begitu masif, ruang terbuka hijau yang semakin berkurang, kita juga banyak melihat permasalahan iklim terutama ya di dunia secara global. Bagaimana pertumbuhan penduduk yang juga sangat pesat. Ini tentu mengkhawatirkan bagi kita semua. Banyak sekali daerah di Indonesia yang dulunya nggak pernah banjir sama sekali, sekarang banjir. Yang dulunya hutannya sangat lebat, sekarang gundul dan menjadi perumahan-perumahan yang baru. Saya berangkat dari situ mengenai soal green infrastruktur. Nah, green infrastruktur sendiri itu adalah suatu konsep kita dalam membangun. Suatu konsep kita untuk membangun infrastruktur yang ramah lingkungan, yang melibatkan hubungan timbal balik antara bangunan itu sendiri dengan lingkungan sekitar kita, dengan vegetasi yang ada di sekitar. Infrastruktur hijau itu merupakan semacam kontribusi atau implementasi dari pembangunan atau sistem pembangunan yang menitik beratkan pada fungsi dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ada macam-macam banyak sekali mengenai infrastruktur hijau yang kita temui. Misalkan saja ada perkerasan atau aspal itu dibuat kita berpori agar air itu bisa meresap ke dalam tanah. Nah, ngomong-ngomong soal air juga, air itu hujan turun dari langit itu sejauh ini secara konvensional kan sederhananya dialirkan langsung ke sungai. Nah, ini yang menjadi titik berat kita soal green infrastruktur, bagaimana air itu tidak langsung dialirkan ke sungai sehingga tidak terjadi kelebihan air di sungai. Kita perlu meresapkannya ke dalam tanah. Nah, dengan green infrastruktur itu, misalkan kita membuat contoh yang nyata ya, dari talang air kita resapkan masuk ke dalam tanah. Selain kita tampung, beberapa sisanya kita alirkan ke tanah, kita resapkan. Ada satu konsep yang namanya trap.
TRAP. Yang pertama T, tampung, R, resapkan, A, alirkan, dan P, pelihara. Nah, yang dimaksud dengan tampung ya, yang pertama, air hujan yang turun dari langit, kita tampung untuk kegunaan kita. Kita tahu sendirilah air hujan kualitasnya seperti apa. Air hujan sangat baik dan baik untuk kesehatan tentunya ya. Dan juga kita bisa gunakan untuk hal-hal yang semisal menyiram tanaman. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kita membor air dari bawah, dari air tanah, kita ambil lagi. Nah, terus yang kedua mengenai tampung resapkan. Nah, resapkan ini sering juga kita mengalami di sekarang ini di musim kemarau terutama ya, sumur-sumur warga itu kering, atau debitnya berkurang. Nah, ini dengan cara resapkan ini secara kontinu di musim penghujan tentu akan menambah muka atau elevasi air tanah. Yang ketiga adalah soal alirkan. Nah, setelah ditampung dan diresapkan, kalau curah hujannya begitu tinggi, tentu tidak semuanya bisa ditampung dan diresapkan, maksud saya. Ditampung dan diresapkan. Nah, tentu kita alirkan. Nah, kita alirkan baru kita alirkan ke sungai. Nah, berbeda dengan cara-cara konvensional langsung dari langit langsung kita alirkan aja ke sungai gitu kan. Nah, ini tentu mengurangi debit air yang ada di sungai. Yang kemudian adalah P. P-nya itu ada pelihara. Pelihara itu kita merawat air itu agar tidak terkontaminasi oleh limbah dari manusia itu sendiri. Nah, baik, mungkin itu sedikit pengantar dari saya. Nah, oke. Jadi kemudian apa aja sih jenis green infrastruktur yang bisa diterapkan di Indonesia? Nah, apalagi kan Indonesia ini ya masih banyak tempat yang seperti hutan seperti itu kan, dan nah seperti itu. Oke, yang bisa kita terapkan yang secara sederhananya adalah tentang bagaimana kita merawat air hujan. Nah, kita membuat tandon atau tampungan air. Yang pertama satu. Yang kedua, kita bisa membuat sumur resapan. Nah, sumur resapan itu kita meresapkan air hujan secara terus-menerus setiap kali hujan agar bisa masuk ke dalam tanah. Yang ketiga ada tentang drainase ramah lingkungan. Nah, di saluran air kita secara umum, secara konvensional itu kan terbuat dari beton. Nah, ini sebenarnya agak kurang tepat untuk lingkungan. Karena beton itu tidak bisa meresapkan air. Nah, sebisa mungkin permukaannya tetap dari tanah dan bisa meresap ke tanah airnya. Oh ya, oke. Berarti ada 3 hal ya? 3 itu. Sebenarnya masih banyak sekali. Misalkan saya mau tambahin lagi nih soal pertama atap tumbuhan atau vegetated roof. Ya. Vegetated roof. Kita menanam tumbuhan merambat di atap, itu juga kan mengurangi air yang ditampung, dalam artian air yang turun hujan itu nggak langsung semuanya kita alirkan. Nah, masih bisa ada yang diserap oleh tanaman. Kemudian kita membuat namanya itu embung. Embung itu embung. Pernah dengar embung? Ya. Pernah dengar. Embung itu adalah untuk menampung air. Embung atau tampung air. Logikanya gini, ketika ada air itu di sekitar, terus dan ditampung dalam jumlah yang besar, tentunya di tanah di sekitar yang lain itu kan muka airnya juga akan naik. Begitu. Terus ada lagi tentang porus, beton berpori atau perkerasan berpori. Nah, jalan raya sekarang ada teknologi baru, jalan raya itu bisa menyerap air. Jadi air yang turun di jalan itu nggak melebar ke samping, ke selokan-selokan, tapi mengalir ke dalam tanah. Nah, itu sih beberapa yang mungkin sering kita jumpai. Tapi kalau secara teknis ada banyak sekali memang. Oh iya. Oke. Nah, kemudian gimana sih caranya? Halo, kedengeran? Kedengeran. Oh ya. Gimana sih caranya merencanakan green infrastruktur yang sesuai dengan lokasi? Apalagi di Indonesia yang lokasinya seperti ini, yang kita ketahui. Baik, yang pertama karena ini menyangkut lokasi ya, tentunya
negara Indonesia adalah negara tropis dengan curah hujan yang tinggi. Nah, yang pertama kita melakukan analisis hujannya seperti apa, berapa curah hujannya tiap harinya, dan itu akan menentukan berapa dimensi yang kita butuhkan untuk menampung air. Nah, seperti itu sederhananya. Terus bagaimana juga kebutuhan air kita di rumah, misalkan kayak saya jelaskan di skala rumah aja ya. Di rumah itu kebutuhan untuk mandi berapa kalau pagi, kalau misalkan jumlah orangnya ada 4, berarti kalau misalkan rata-rata kita mandi habis 25 liter, ya berarti kita butuh satu hari itu setiap kali mandi di pagi hari itu 100 liter. Terus kita kalikan 2 di sore hari, berarti 200. Nah, kita tinggal kalikan aja berapa kebutuhannya itu. Nah, sisanya kalau tidak cukup berarti baru kita ambil dari sumur, begitu. Oh, begitu. Cara sederhananya seperti itu. Gini, saya penasaran, berarti itu air itu kan maksudnya ada yang maksudnya dari pump, ada yang dari sumur. Nah, itu kalau yang dari pump itu juga sama, apa ya? Maksudnya sama kayak yang di sumur apa gimana? Hubungannya dengan green infrastruktur ini? Kalau pump itu kan sebenarnya pengolahan air langsung dari pemerintah ya, dari PDAM. Itu sumbernya macam-macam kalau air pump itu, tapi kebanyakan dari sungai yang diolah. Nah, kalau sumur kan kita secara lokal sendiri kan, kita melakukan pemboran sendiri. Oh ya, oke. Berarti perlu menganalisis air hujan yang turun juga ya? Tetap. Oh iya. Padahal juga sebenarnya hujan itu kan juga hasil dari penguapan air yang di laut. Nah, terus nanti dia juga turun lagi, masuk lagi kayak gitu. Oke. Nah, kemudian tadi kan sahabat Satria sudah menyampaikan apa ya, yang pembangunan konvensional ya, yang air hujan dibiarkan langsung masuk terserap mengalir ke sungai, seperti itu kan? Nah, gimana sih cara mengubah mindset pembangunan konvensional tersebut menjadi ke pembangunan yang lebih ramah lingkungan? Nah, silakan. Baik, soal bagaimana membangun mindset masyarakat ya. Yang pertama ini kita menggunakan pendekatan kebijakan. Soal bagaimana pemerintah kita, ya, terutama pemerintah pusat dan daerah, dan juga bahkan sampai skala RT RW pun harus memahami bagaimana pentingnya kita untuk menjaga lingkungan. Jadi implementasi program. Nah, ini kita bisa, kalau orang mempunyai kebijakan atau pemangku kebijakan itu melakukan suatu peraturan daerah yang menyatakan bahwa setiap rumah wajib melakukan pemeliharaan atas air hujan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mengubah mindset masyarakat tentunya dengan kita para akademisi tentunya sebisa mungkin bagaimana bukan kita hanya secara teoritis bisa menjelaskan seperti ini, sebisa mungkin kita melakukan pendekatan mulai dari rumah kita. Karena ada kalau kata orang Jawa itu kita harus iming-iming dulu kepada masyarakat ya. Iming-iming, terus omong-omong, terus ameng-ameng. Nah, iming-iming kita iming-imingi dulu, oh ternyata manfaatnya seperti ini loh, terus omong-omong lah, kita ajak ngobrol masyarakat seperti ameng-ameng lah, kita tunjukkan produk kita dan ini loh. Nah, seperti itu. Oh, sudah seperti itu saja? Saya juga memberikan contoh nih, mungkin sahabat-sahabati bisa melihat beberapa channel YouTube yang atau search aja di YouTube ya, tentang bagaimana pengelolaan air. Yang pertama, ada di Jogja sendiri ada yang namanya Sekolah Banyu Bening. Terus yang di Malang itu ada yang namanya Kampung Konservasi Air di Malang, di daerah saya lupa nama daerahnya, di Malang ada, di YouTube itu ada. Nah, itu sih buat referensi sahabat-sahabati agar lebih jelas juga sih. Terus saya mau menekankan bagaimana pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita. Ya, hujan itu sebagai rahmat dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai disia-siakan. Air hujan itu banyak sekali manfaatnya bagi diri kita. Nah, terus kaitannya dengan green infrastruktur. Nah, saya jelaskan di awal tadi, green infrastruktur adalah konsep. Nah, kita boleh menitikberatkan membangun ini ya tujuannya rumah ya untuk hunian kita nyaman, terus membangun estetik.
Nah, tapi juga kita jangan sampai lupa tuh bagaimana mengelola air yang kita dapatkan di sekitar rumah kita gitu. Dan juga jangan lupa air yang kita keluarkan juga limbah sisa dari mandi atau cuci piring, cuci baju dan sebagainya itu harus kita pelihara juga. Gitu. Oh, oke. Nah, jadi intinya infrastruktur ini merupakan lebih ke pengelolaan air ya? Saya membatasi, sebenarnya saya membatasi untuk hal itu sih sebenarnya, untuk Oh, ya. pengelolaan air, menitikberatkan pada pengelolaan. Karena untuk membahas soal infrastruktur secara keseluruhan itu memang butuh serial diskusi yang cukup panjang. Oh, iya ya. Mungkin nanti kita bisa mengadakan diskusi lagi? Iya iya, Ya. Oh, ya. Soalnya ini, saya tuh mengiranya gimana? kan baca, wah, green infrastruktur nih. Itu berarti infrastruktur tapi yang hijau semuanya, kayak gitu saya mikirnya. Ya, bisa Bisa dibilang seperti itu, hijau ini hijau dalam maksudnya artian banyak tumbuhannya gitu. ya itu memang kebanyakan orang mengiranya seperti itu. Tapi yang terpenting dari infrastruktur hijau adalah bagaimana kita memanfaatkan alam dan jangan sampai kita merusak alam itu sendiri. Itu aja sih sebetulnya. Hijau itu ya bonus bagi kita kan. Tentunya kalau rumah kita banyak penghijauan, nah tentunya kita kan merasakan sendiri nih manfaatnya kan, oksigennya berlimpah. Seperti Iya, itu. benar-benar. Iya. Iya, benar-benar. Nah, seperti yang sahabat katakan tadi, memang air hujan itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang tentunya kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Apalagi kan ini ya, di Indonesia sendiri itu kan masih ada tempat-tempat yang sering kekeringan seperti itu ya. Nah, itu memang kita memang ya ini dari sini kita bisa mengambil pelajaran kalau harus memanfaatkan dengan baik karena, masih banyak orang yang kekeringan gitu kan ya. Iya, betul. Nah, terus saya mau nanya nih, gimana kalau ini kan green infrastruktur nih, yang artinya kita tetap menjaga alam biar nggak rusak, tetap ramah lingkungan, seperti itu kan ya? Lalu bagaimana seperti ini, misalkan ada sawah, terus dibangun infrastruktur, nah menurut sahabat Satria itu seperti gimana gitu? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini soal tata guna lahan. Ini bahasan yang cukup yang akhir-akhir ini cukup sering didengung-dengungkan, khususnya di wilayah saya di Kabupaten Lamongan. Ada Raperda RT RW yang sedang dibahas oleh DPRD Kabupaten Lamongan, dan ini adalah merubah beberapa kawasan khususnya di Lamongan Utara untuk dijadikan kawasan perindustrian, yang notabene adalah lahan untuk pertanian, lahan untuk tambak yang sangat subur. Nah, ini juga suatu masalah yang cukup besar kalau pemerintah tidak membuat peraturan yang jelas. Nah, kenapa ini juga Omnibus Law ini bagaimana mungkin ya kita tahu sendirilah Omnibus Law secara dampak lingkungannya cukup merugikan lingkungan. Nah, begitulah. Iya, seperti itu. Oke. Oke, dari sahabat Satria sendiri ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin ini nih, kan kita masih mahasiswa nih. Nah, kedepannya nanti kalau udah berkeluarga mungkin mau membangun rumah. Nah, mungkin ada saran kayak gitu? Oke, saran saya simpel aja sih sebenarnya. Kita sudah diberikan Tuhan nikmat yang sebesar-besarnya, tinggal kita menjaga alam kita, itu aja. Ya cara-caranya sudah saya sampaikan sebagian cara kecil ya, saya sampaikan di forum ini, dan ya kita sebagai umat manusia yang hidup dunia, ya kita harus tentu menjaga untuk anak cucu kita nanti kelak. Gitu aja. Oh, iya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, saya mau menyimpulkan, jadi green infrastruktur itu merupakan konsep dalam membangun yang dia tetap ramah lingkungan, gitu ya. Iya. Terus tadi udah dijelaskan juga mengenai TRAP itu tadi. Iya.
Terus kemudian dalam green infrastruktur ini juga diberitahu ada hal-hal mengenai bagaimana cara merawat air hujan seperti membuat tandon, terus habis itu drainase ramah lingkungan, terus embung yang itu tadi, terus ada beton berpori juga. Nah, seperti itu. Terus kemudian cara merencanakan green infrastruktur itu bisa disesuaikan misalkan dengan analisis hujan, kemudian menghitung curah hujan ya, dan kebutuhan air. Terus kemudian cara mengubah mindset itu melalui pendekatan kebijakan. Nah, itu terus kemudian implementasi program. Nah, terus tadi yang ada 3 tadi ya, sahabat Satria, apa aja tadi? Iming-iming? Iming-iming, omong-omong, amang-amang. Nah, oke. Demikian. Kalau sudah seperti itu, demikian diskusi kita pada malam hari ini mengenai green infrastruktur. Semoga dapat menambah wawasan untuk sahabat-sahabati, untuk tetangga sekitar juga, atau nanti buat rencana ke depan mau membangun rumah sendiri, tetap menerapkan green infrastruktur kayak gitu. Apalagi ini juga ini sahabat menambah wawasan buat saya juga, apalagi kan saya kan anak biologi nih. Nah, jadi saya bisa lebih menerapkan ke situ gitu kan. Baik. Ya. Nah, oke, kalau gitu terima kasih buat sahabat-sahabat semuanya yang telah mengikuti diskusi kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Terus ya, apa menurutmu, komentarmu? Tak stop apa ya? Saya mau sih dipotong.